Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup di zaman dulu, Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan itu cepat sekali berkembangnya. Jadi kalau kita tidak beradaptasi dengan perkembangan yang cepat ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan tertindas dan tergilas oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus terus update terus tentang ilmu pengetahuan. Tiap hari baru, Bapak Ibu. Perubahan itu setiap hari ada. Misalnya seperti smartphone atau handphone Bapak Ibu dan saya, setiap hari diproduksi. Elektronik setiap hari diproduksi. Ilmu pengetahuan setiap hari diperbarui. Jadi kalau kita ketinggalan sedikit saja, maka kita akan dilewati oleh negara-negara maju. Nah, hari ini saya akan buktikan bahwa ilmu pengetahuan itu sudah berkembang dan teknologi itu sudah berkembang dengan pesatnya. Seperti di thumbnail video saya hari ini, saya mengatakan bahwa pakai saja herbisida. Nggak usah ribet bertani itu. Nggak usah repot, nggak usah cari yang susah. Cari aja yang gampang-gampang ya. Kalau Bapak Ibu mau basmi hama seperti gulma itu pengganggu tanaman budidaya kita, beli saja herbisida semprot. Nah, misalnya Bapak Ibu bilang, "Pak, kita kan harus ekonomis, Pak. Kita harus efisien, Pak. Kita harus meminimalisir pengeluaran." Ya. Misalnya apa? Misalnya kita mencampurkan garam dengan menggunakan sunlight atau mama lemon. Keduanya sifatnya sama. Kalau kita campur garam dengan sunlight atau deterjen, kita semprot ke daun, daun bisa layu. Tetapi untuk mati kita belum tahu. Karena masing-masing tanaman memiliki metabolisme dan ketahanan tubuhnya berbeda-beda terhadap garam maupun terhadap deterjen. Bisa jadi dia layu sebentar lalu subur kembali, atau bisa jadi dia kering lalu mati. Nah, itu harus dilakukan penyemprotan kembali, penyemprotan tahap 2. Kalau misalnya kita mau berbicara cost ya, biaya produksi. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh para petani untuk membasmi hama gulma dengan bahan-bahan sederhana. Garam apabila Bapak Ibu semprotkan pada tanaman dengan konsentrat atau kadar yang tinggi, maka tanaman tersebut akan mengalami dehidrasi, akan kekurangan air. Karena sifat garam itu mengikat air. Kemudian yang kedua, garam kalau kita aplikasikan pada tanah dengan jumlah atau konsentrat yang berlebih, maka tanah juga akan mengalami dehidrasi. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita kasih garam berlebih, bukan hanya tanaman saja yang dehidrasi, tanah pun bisa dehidrasi. Contohnya gini, normalnya tanaman menyerap air dari dalam tanah. Itu normalnya, tanah yang ada kandungan air, kemudian ada tanamannya tumbuh, tanaman menyerap air dari tanah. Itu normalnya. Tetapi kalau garam berlebih dalam tanah ini, maka tanah ini bisa dehidrasi. Tanah kalau dehidrasi seperti apa, Pak? Tanah kalau terjadi dehidrasi, maka tanah akan menyerap air dari si tanaman itu. Ini tanah, ini ada tanaman tumbuh di atas tanah ini. Kalau tanahnya dehidrasi atau tanah ini kehausan, maka air yang bisa dia dapatkan dengan mudah dan cepat adalah tanaman. Air dari tubuh tanaman. Tanah akan menyerap air dari tubuh tanaman untuk masuk ke tanah. Karena tanah tadi dehidrasi. Itu alasannya kenapa kalau kita semprotkan garam dalam pekatan yang tinggi, dalam konsentrasi yang tinggi kepada tanah, maka tanaman itu cenderung layu. Bukan layu karena dia kena garamnya, tetapi dia layu karena tanah ini kehausan dan tanah ini menyerap air dari si tanaman. Jadi kebalik, bukan tanaman menyerap air dari tanah, tetapi tanah mencuri air dari tanaman itu. Sehingga tanaman itu menjadi layu, dehidrasi, kekurangan cairan dan akhirnya mati. Kemudian bahan kedua adalah deterjen atau sunlight atau mama lemon. Kenapa dia dicampur dengan garam atau dia diaplikasikan sebagai herbisida yang ekonomis, yang murah atau sebagai alternatif dengan garam tadi? Karena deterjen seperti sunlight atau mama lemon itu Bapak Ibu, sifatnya adalah mengikat lemak. Sifatnya adalah menarik lilin. Sifatnya adalah menarik minyak. Itu sifat dari deterjen. Itu daya kerja dari sabun pencuci piring seperti sunlight dan mama lemon. Kerja mereka seperti itu. Ada lemak mereka ikat. Ada lapisan lilin mereka ikat. Jadi kalau mereka dikenai kepada daun tanaman yang memiliki lapisan lilin, di mana setiap tanaman itu akan memiliki yang namanya asam lemak, maka itu akan ditarik oleh deterjen ini. Sehingga tanaman itu kehilangan pelembabnya, kehilangan minyaknya, kehilangan lilinnya, sehingga dia menjadi kekeringan. Sama seperti kulit kita yang kering lalu kita olesi dengan minyak, ya. Kemudian minyak itu dicuci bersih dan tangan kita kembali kering lagi. Kulit kita kembali kering lagi karena pelembabnya, minyaknya sudah dicuci. Akhirnya kulit tangan kita mulai kering, terkelupas dan akhirnya tidak sehat lagi. Nah, itu yang biasa digunakan oleh teman-teman kita sebagai alternatif. Kalau tidak mau beli herbisida, ya, biasanya menggunakan garam dan juga deterjen. Kerjanya seperti itu. Makanya tanaman gulma yang disemprotkan rumput-rumputan itu bisa layu ataupun bisa mati. Tetapi apabila alternatif yang kita gunakan tadi seperti garam dan sunlight dan lain sebagainya itu tidak efektif, maka cepat-cepatlah Anda membeli herbisida. Sudah saatnya Anda membeli herbisida. Lebih praktis, lebih mudah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang herbisida kimia. Seperti yang tadi di awal saya sudah bilang, Bapak Ibu, teknologi ini sudah maju sekarang, ya. Teknologi pestisida ini sudah canggih sekali. Ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan pesat sekali. Bapak Ibu, saya kasih contoh analogi ya. Misalnya saya punya perusahaan pestisida ya. Saya punya herbisida lah, taruhlah seperti itu. Saya punya perusahaan herbisida, saya sudah mengeluarkan modal 1 triliun. 1 triliun untuk satu pabrik besar herbisida. Kemudian produk saya herbisida ini ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh komunitas, ditolak oleh berbagai macam LSM dan pemerhati lingkungan lain sebagainya, dan organisasi-organisasi lingkungan hidup. Ya, semuanya memprotes karena saya memproduksi herbisida, racun untuk tanaman. Nah, apakah modal saya yang sudah saya keluarkan untuk membuat pabrik 1 triliun saya tutup? Pabriknya saya tutup karena argumen-argumen itu, karena protes-protes itu, karena demonstrasi-demonstrasi itu. Apakah pabrik saya 1 triliun saya tutup? Tentu saja tidak. Itu orang konyol yang tutup pabriknya hanya karena ada protes-protes dari lingkungan hidup bahwa ini merusak lingkungan, merusak tanah dan merusak ekosistem. Ya tentu saja saya tidak akan konyol untuk menutup pabrik saya. Itu modalnya 1 triliun Bapak Ibu, besar sekali. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah melakukan pengujian ulang. Di mana produk saya atau herbisida saya yang diprotes karena merusak lingkungan, saya panggil ahli, saya bayar ahli, kemudian saya pakai teknologi yang lebih mutakhir lagi untuk menciptakan produk baru di mana herbisida saya ramah terhadap lingkungan. Untuk menjawab protes mereka itu. Karena itu lebih murah biayanya ketimbang saya tutup pabrik saya. Kemudian ada protes lagi dari sana. Kalau herbisida saya selama ini
ini tidak terurai dalam tanah. Dia mengendap residu racunnya dalam tanah sehingga membahayakan jangka panjang tanaman kita. Saya panggil ahli lagi, saya bayar ahli lagi untuk ciptakan herbisida yang bisa terurai dalam tanah. Kemudian dibuatlah herbisida itu. Kemudian ada protes lagi dari sana. Pak, produk herbisida Anda tidak hanya membunuh gulma, tetapi juga membunuh jagung kami. Saya panggil lagi ahli, saya bayar lagi ahli untuk menciptakan herbisida yang kalau semprot ke jagung, jagungnya nggak mati, tapi semprot ke rumput, ke gulma, gulmanya mati. Kemudian jadilah herbisida saya. Dan itu yang akan saya lakukan. Dan kenyataan yang sekarang terjadi adalah seperti itu. Itu yang tadi saya bilang, teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat. Pendemo-pendemo yang menyuarakan tentang lingkungan hidup, pendemo-pendemo yang menyuarakan tentang hak dari lingkungan hidup, pencemaran dan lain sebagainya, sekarang sudah dibungkam, sudah ditutup mulut mereka. Tutup oleh apa? Oleh produk itu juga. Di mana produk ini sudah berevolusi. Seperti herbisida yang tadi saya bahas. Herbisida sekarang Bapak Ibu itu sudah ramah sekali terhadap lingkungan. Saya kasih contoh ya. Herbisida sekarang ini Bapak Ibu, kalau semprot ke gulma, gulmanya belum mati, dia akan tetap ada di gulma itu. Karena dia menyerang klorofil, dia menyerang asam amino dari tanaman itu, dia menyerang asam lemak dari tanaman itu, dia menyerang pati atau karbohidrat hasil fotosintesis. Ya pati tanaman itu masih hijau, dia akan tetap menempel di situ. Sampai kapan? Sampai tanaman itu klorofilnya habis. Kalau tanaman klorofilnya habis berarti dia menjadi karbon atau menjadi coklat atau menjadi rerumputan kering. Sampai kapan dia menjadi rumput kering baru residunya itu berhenti bekerja. Itu herbisida sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu semprot ke gulma atau ke rumput, dia akan menempel di rumput itu terus menerus sampai kapan rumput itu kehilangan warna hijaunya. Seperti itu, gampangnya seperti itu. Sampai kapan dia kehilangan warna hijaunya baik dari daun, batang maupun akar, dia sudah hilang semua klorofilnya, baru residu itu berhenti bekerja. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Residu itu menguap menjadi karbon dioksida. Jadi itu akan membungkam mulut-mulut orang yang suka mendemo, yang suka memprotes bahaya herbisida atau racun herbisida terhadap pencemaran lingkungan. Itu sudah membungkam mulut mereka. Termasuk mulut saya juga 4 tahun 5 tahun yang lalu saya mendemo. Bapak Ibu bisa bayangkan aja, herbisida sudah secanggih itu. Semprot ke daun, dia pastikan bahwa gulma itu betul-betul mati. Residu herbisida itu mampu memastikan bahwa tanaman yang saya lengketi atau saya kenai harus mati di tangan saya. Setelah mati baru saya menguap menjadi karbon dioksida. Sehingga tidak ada lagi residu yang tertinggal dalam media tanam. Kemudian apalagi teknologi yang berkembang sekarang lewat herbisida ini. Herbisida sekarang Bapak Ibu sudah pilih-pilih tanaman. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Herbisida sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu semprot ya, ini sekarang ada jagung, ada gulma, ada padi, ada segala macam tanaman, ada tomat, cabai. Semprot semua, tanaman-tanaman budidaya kita tidak mati. Tetapi gulma-gulma ini akan mati. Karena di dalam herbisida ini sudah didesain, sudah dibuat dengan teknologi tinggi untuk mengidentifikasi, untuk mengenal jenis-jenis tanaman budidaya. Seperti jagung, tomat, cabai, padi, dia kenal. Jadi ketika dia menempel ke jagung, dia tahu yang saya tempeli ini adalah jagung. Ketika dia tempeli di padi, dia tahu bahwa yang saya tempeli ini padi, ini teman. Ini jagung, ini teman. Ini cabai, ini teman. Ini tomat, ini teman. Tetapi yang gulma, dia bilang ini musuh. Dan saya harus membunuh musuh saya ini. Sudah secanggih itu, Bapak Ibu. Itu hanya pendahuluan saja. Sekarang kita masuk pada poinnya. Herbisida itu menurut tipenya, Bapak Ibu, menurut sifatnya, itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah herbisida selektif. Yang kedua, herbisida non-selektif. Herbisida yang selektif artinya si herbisida yang memilih. Seperti yang tadi saya bilang tadi, dia memilih. Makanya tadi namanya selektif atau sifatnya selektif. Jadi dia memilih mana yang harus dibunuh, mana yang tidak. Sekalipun Bapak Ibu semprot semua. Herbisida yang sifatnya selektif seperti ini biasanya akan digunakan pada saat pasca tanam atau pasca tumbuh. Pasca tanam atau pasca tumbuh itu seperti apa, Pak? Tanaman sudah ada di lahan, tanaman sudah bertumbuh, tanaman budidaya yang mau kita budidayakan ini sudah bertumbuh. Maka yang kita pakai adalah selektif. Agar apa? Agar kalau keciprat atau tersemprot kena ke tanaman budidaya kita, tanaman budidaya kita tidak mati karena dia mengenali itu. Sekalipun kesemprot secara tidak sengaja. Kemudian yang kedua adalah non-selektif. Kebalikannya. Artinya non-selektif ini dia tidak pandang bulu. Biasanya digunakan pada sifat pratanam. Pratanam itu artinya belum ada tanaman, belum kita pindah tanam, belum kita semai atau belum kita tanam di lahan, masih lahan terbuka, kemudian tumbuh gulma. Seperti itu. Dia itu sifatnya non-selektif. Non-selektif itu artinya mau ada apapun di situ dia sikat habis. Dia nggak peduli, dia nggak seleksi lagi. Jadi ketika Bapak Ibu semprot dia bunuh semua, habis semua. Jadi kalau tanaman budidaya pun ada di situ, dia bunuh juga. Dan herbisida seperti ini, non-selektif seperti ini biasa digunakan pada saat membuka lahan. Nah, kalau misalnya kita tinjau dari sifat atau tipenya, ya seperti itu, selektif dan non-selektif. Dan untuk bisa membedakan selektif dan non-selektif tadi, itu ada tertera di kemasannya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu tanya-tanya lagi, bingung-bingung lagi. Itu sudah ada di situ. Selektif dan non-selektif itu sudah ada. Kemudian yang kedua, menurut cara kerjanya. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerja herbisida itu adalah sistemik dan kontak. Nah, kalau kita berbicara soal sistemik dan kontak, Bapak Ibu sudah pelajari ya, di 1 atau 2 hari belakangan ini kita belajar tentang pestisida, insektisida maupun fungisida, tentang sistemik dan kontak. Artinya, kontak itu dia tidak masuk ke dalam tubuh tanaman. Yang namanya pestisida kontak, mau itu herbisida, mau itu fungisida, dia itu nggak masuk ke dalam. Dia cuma menempel di lapisan luar saja, di permukaan daun, di permukaan batang, di permukaan tanaman, di kulit luar saja. Kalau sifatnya kontak, dia hanya nempel di situ. Dia nggak mungkin masuk ke dalam tubuh tanaman, nggak mungkin bisa masuk. Berbeda dengan yang sifatnya sistemik. Kalau namanya sistemik, pasti dia bisa meresap, penetrasi. Dia mampu meresap masuk ke dalam jaringan tubuh tanaman. Jadi perbedaannya antara herbisida kontak dan herbisida sistemik, kalau kontak ini kita semprot ke daun gulma, ke rumput liar, maka pertama-tama yang dia rusaki adalah permukaan daun dulu.
Daunnya dirusaki dulu, klorofilnya diambil, lapisan pelindungnya seperti lapisan lilin dan lain sebagainya, dia bunuh, dia hilangkan, asam lemak dia bunuh, asam amino dia bunuh, kemudian bagian-bagian kulit pelindung bagian luar tanaman akan dihancurkan oleh dia, sehingga tanaman menjadi rusak dan mati. Artinya, racun kontak ini hanya bisa bekerja dari luar, sedangkan sistemik bisa masuk ke dalam, melakukan penetrasi, dan merusak asam amino, merusak nitrogen, merusak pati, merusak karbohidrat hasil fotosintesis, merusak jaringan penyerapan unsur hara dari akar gulma ke daun tanaman, dia rusak semua. Dan dia pastikan yang dia rusak ini betul-betul rusak, sehingga tanaman itu betul-betul mati. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang akropetal dan basipetal, di mana dalam hal ini adalah herbisida. Kalau herbisidanya sifatnya akropetal, berarti kalau Bapak Ibu semprot ke daun, dia akan matikan sampai di atas. Akarnya nggak mati, tentu saja. Kalau akropetal, akarnya nggak mati. Yang dia matikan itu batang, ranting, helaian daun, bunga, dan lain sebagainya. Rumput itu akan mati dari segi batang dan daun, pucuk, bunga, buah, biji, dan lain sebagainya. Bagian atas itu akan dibunuh kalau pakai akropetal. Tetapi kalau herbisida yang Bapak Ibu gunakan bersifat basipetal, maka dia akan menyerang akar gulma. Jadi gulmanya itu akarnya yang kering duluan, mati duluan. Setelah itu baru gulmanya tumbang, kering. Akarnya yang diserang duluan karena arahnya ke bawah. Akropetal menggunakan jasa silem untuk mematikan setiap organ tanaman yang berada di atas tanah. Dia menggunakan jasa silem. Sedangkan basipetal menggunakan jasa floem, yaitu dia akan turun ke bawah, ke dalam akar dan membunuh akar. Dan kemudian kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, Pak, ada nggak sih herbisida yang jenisnya adalah akropetal dan juga sistemik basipetal? Ada nggak? Yang satu kemasan, yang dijual satu kemasan, sudah memiliki dua sifat itu? Ada jawabannya. Saya nggak bilang merek di sini ya, tetapi kalau Bapak Ibu ke toko pertanian, toko pestisida, tentu banyak sekali pilihannya. Sifatnya sudah sistemik akropetal dan sudah bercampur dengan sistemik basipetal. Jadi ketika herbisida ini Bapak Ibu aplikasikan pada gulma, maka dia akan bersifat bolak-balik. Akropetal akan bekerja mematikan bagian atas dan basipetal akan bekerja merusak bagian akar tanaman, bagian bawah. Jadi tanaman gulma itu akan mati. Dan kemudian untuk masalah herbisida-herbisida yang saya sebutkan tadi, yang mudah sekali terurai, yang mudah terurai oleh mikroorganisme tanah, yang mudah terurai oleh penguapan lewat karbon dioksida, dan masih banyak terurai lainnya, sehingga herbisida itu, residu-residunya itu tidak berbahaya lagi. Karena itu yang kita khawatirkan selama ini kan, residu dari herbisida itu yang mengendap dalam media tanam, mengendap dalam lahan, itu yang kita takutkan. Tetapi sekarang sudah mudah terurai. Dan keterangan-keterangan itu sudah ada dalam kemasan. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mau cari yang selektif lagi, itu lebih bagus lagi. Jadi tanaman Bapak Ibu, tanaman budidaya Bapak Ibu tidak mati ketika terkena semprotan, hanya gulma saja yang mati, dia lebih selektif. Kemudian sifatnya adalah akropetal dan basipetal. Jadi komplitlah herbisida Bapak Ibu. Hanya beli satu botol saja. Nah, pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu mengaplikasikan herbisida tapi hasilnya nggak berdampak besar? Akhirnya Bapak Ibu harus membeli lagi herbisida merek lain. Nggak berdampak juga. Akhirnya beli lagi dan capek sendiri. Karena informasi-informasi seperti ini jarang sekali yang menginformasikan kepada Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu sudah dapat informasi seperti ini dari saya, Bapak Ibu sudah punya pilihan sendiri. Oh, kalau begitu untuk hama pengganggu seperti gulma-gulma rumput liar ini, yang saya gunakan adalah herbisida kontak atau bisa juga herbisida sistemik yang sifatnya adalah akropetal dan basipetal. Kemudian dia juga harus bersifat atau tipenya selektif. Sehingga nanti kalau tidak sengaja tertiup angin pada saat penyemprotan herbisida, arahnya ke gulma tetapi anginnya bertiup ke tanaman kita, tidak berdampak buruk. Kemudian untuk menutup video penjelasan ini, saya ingin buka wawasan kita sedikit. Kenapa herbisida ini dulu kita kecam, dulu kita larang, tetapi tetap beredar luas sampai hari ini? Ya, bukan hanya Bapak Ibu saja yang mengecam herbisida ini. Dulu saya termasuk orang yang mengecam tentang herbisida ini, tentang kesehatan lingkungan. Tetapi kenapa mereka masih beredar? Sekedar info saja untuk Bapak Ibu. Herbisida walaupun dulu diprotes habis-habisan, ya, ditekan habis-habisan, tetapi tetap diproduksi karena apa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memerlukan jasa herbisida. Sekalipun zaman dulu itu dia berbahaya, belum ramah seperti sekarang. Tetap dibutuhkan. Dibutuhkan seperti apa? Dibutuhkan seperti jalan trotoar, pejalan kaki. Rumput liar yang tumbuh di situ, mau suruh siapa yang tebang, mau suruh siapa yang pangkas, mau suruh siapa yang cabut. Coba Bapak Ibu pikirkan. Bapak Ibu berjalan kaki di trotoar, jalannya itu bebas dari rumput liar, itu pekerjaannya siapa? Herbisida itu zaman dulu itu dipakai seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu mau berkuar-kuar demo di depan mukanya pemerintah juga tetap itu akan beredar. Karena itu dimanfaatkan untuk itu. Kemudian lapangan-lapangan golf, itu juga memerlukan herbisida itu untuk mematikan rumputnya agar diganti dengan rumput sintetis, agar nanti rumput-rumput liar ini tidak tumbuh lagi di celah-celah rumput sintetis yang sudah dibuat. Kemudian apalagi kebutuhan rumah tangga. Bapak Ibu, kalau orang di perkotaan, di perumahan, mereka itu nggak mau ribet, mereka sibuk dengan kerja. Kalau di halaman mereka, di samping rumah depan, belakang rumah mereka ada tumbuh rumput liar, mereka nggak punya waktu untuk membersihkan rumput itu dengan manual, dengan tangan atau dicabut. Gak akan mungkin bisa. Mereka sibuk orangnya. Mereka akan menggunakan jasa herbisida. Dan masih banyak kasus lainnya yang sekalipun mereka tahu herbisida ini berdampak buruk pada tanah, tapi mereka tetap beli dan gunakan. Karena keperluan-keperluan itu. Kalau herbisida itu zaman dulu itu beracun untuk tanam mencemari tanah, seperti trotoar, memangnya Bapak Ibu mau tanam jagung di trotoar, mau tanam padi di trotoar. Trotoar itu tempat jalan kaki. Jadi kalaupun residunya mengendap di trotoar, ya bodo amat. Kemudian lapangan golf. Kalau mau disemprot herbisida, residu racunnya mau mengendap di situ beratus-ratus tahun, ya bodo amat. Ini lapangan golf untuk olahraga, untuk turnamen, bukan untuk tanam padi di situ atau pelihara ternak di situ. Jadi semprot aja, mau beracun nggak beracun bodo amat, semprot aja karena mau diperuntukkan lahan ini untuk lapangan golf. Begitupun dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga skala kecil seperti orang di perumahan, orang yang sibuk bekerja, yang memiliki aktivitas yang padat,
ada gulma yang tumbuh, rumput liar tumbuh di pekarangannya, maka dia akan memilih herbisida untuk menyemprotnya. Nanti lahan pekarangan Bapak Ibu nanti rusak loh. Bodoh amat, memang saya mau tanam jagung di situ. Cabut gulma aja saya nggak punya waktu, apalagi nanam. Dan itu juga digunakan oleh developer perumahan untuk mendesain taman sintetis. Jadi kalau Bapak Ibu beli perumahan sudah ada dapat tamannya sintetis, rumputnya sintetis. Nah itu pakai herbisida untuk membasmi gulma yang akan tumbuh nanti untuk mengganggu rumput sintetis taman dari perumahan itu. Jadi itu wawasan tambahan untuk Bapak Ibu. Kenapa dulu orang gembar-gembor menuntut memprotes herbisida karena merusak mencemari alam lingkungan, tetapi tetap herbisida itu diproduksi dalam jumlah besar. Ya karena kebutuhan-kebutuhan itu yang tadi saya sebutkan. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu Bapak Ibu mau penuhi pakai apa? Sekarang saya tanya. Kalau nggak ada herbisida mau penuhi pakai apa? Ya nggak ada solusi lagi ya herbisida, makanya masih tetap ada. Cuma karena penggunaannya sekarang komersil ke lahan pertanian, skala luas, makanya sekarang dibuat ramah. Itu yang tadi saya bilang teknologi udah berkembang. Dan seiring dengan teknologi yang berkembang ini, ilmu pengetahuan pun berkembang. Nah, semoga informasi ini dapat menambah referensi untuk Anda semuanya, khususnya yang bertanya. Semoga dapat terjawab. Dan terima kasih juga untuk waktu berharga Bapak Ibu yang sudah diluangkan untuk bisa kita diskusi bersama hari ini tentang herbisida. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.